Halo teman-teman, ketemu lagi di Kucing Tua ID. Kali ini saya mau pasang bus meter merek Grady. Ini bus meternya kira-kira ukurannya 2,5 inci, merek Grady. Dia selain bus meter, ini juga disertai dengan voltmeter. Jadi dia ada berupa layar di bawahnya untuk menampilkan bus meter secara digital dan analog. Voltmeternya juga bisa di setel di bawah sini. Ini dia ada macam-macam ya, tidak hanya bus meter, dia ada oil pressure, oil temp, dan sensor air. Dan macam-macam ini saya beli yang bus meternya karena untuk mengukur tekanan bus turbo. Kita langsung unboxing aja ya. Ini di dalam paket pembeliannya dia disertai bus meternya sendiri. Dia bisa sampai 1,5 bar. Tampilan depannya ini lumayan simple. Tampilan depannya kalian bisa lihat jarumnya berwarna merah. Untuk tampilan belakangnya dia ada 3 colokan soket dan satu tulisan Grady beserta 1 tombol. Ini tombol untuk men-setting tampilan di layarnya dan juga untuk ganti-ganti warna latar belakang lampunya. Isi dalam kemasannya ada apa aja? Dalam kemasannya ada satu kotak lagi isinya ini modul sensornya. Jadi ini yang kita akan pasang di intake sesudah turbo. Biasanya untuk akuratnya enaknya di intake sesudah turbo. Dan ini kemungkinan ke arah bus meternya sendiri. Kita lihat lagi apa aja isinya. Ada ini bracket dudukan untuk bus meternya. Jadi mungkin ini seperti ini, dan bus meternya ditaruh seperti ini. Kurang lebih nantinya di mobil akan seperti ini. Ini kita pasang bracketnya begini. Ini juga selain bracketnya dia disertain lem. Ini sejenis double tip ya. Dan ini ada T-hose. Jika teman-teman tidak ingin melubangi lagi, bisa pakai T-hose ini. Ini nantinya biasanya yang ini kita pasang, misalnya kita pasang sesudah turbo. Ya ada memang sudah ada selang sendiri, jadi teman-teman bisa tidak harus potong selangnya, bisa dicabang dari sini baru masuk ke modulnya. Dan ini ada baut juga, dan paket pembelian lagi juga disertain selang. Ini selang bening. Ini kemungkinan tidak akan saya pakai, ini sepertinya terlalu pendek. Atau mungkin jika teman-teman ingin menggantinya bisa samakan saja
ukuran lubangnya dengan selang penggantinya jika di mobil kalian ini terlalu pendek. Dan lagi ada buku panduan. Ini buku panduannya, untuk wiringnya ada semua di sini. Dan di bawah sini ada beberapa macam gauge meter yang disediakan oleh Grady. Dia ada yang tipenya boost meter atau vakum, ada yang oil atau water, ada yang tekanan oli, dan ada juga yang voltmeter. Di sini juga dijelaskan sensor apa aja yang tergabung dalam jenis-jenis gauge ini. Di belakangnya juga ada pilihan, ada gauge juga, airflow ratio, exhaust temperatur, dan tachometer. Jadi teman-teman bisa beli sesuai kebutuhan. Di dalam kemasan yang satunya dia ada 3 kabel. Nah, jadi yang kabel pendek ini untuk paralel ke gauge yang lain. Yang ini adalah sumber daya kabel utamanya. Ini sumber daya kabel utamanya, kita colok ke salah satunya. Ini kita colok ke sini. Untuk misalnya ini dicontohkan untuk meter yang lain, jadi teman-teman tidak harus sambung lagi ke bawah, jadi cukup diparalelkan di sini. Terus yang kabel yang panjang ini adalah kabel untuk dari sensor modulnya ke boost meternya. Ini kita sambung. Ini yang besar, ini ada dua tip, dia ada 2 berbeda, dan satu yang besar, satu yang kecil. Yang besar kita sambungkan ke modul sensornya, sambung ke modul sensor. Oke. Memang agak susah ini, terlalu sempit. Oke, sudah tersambung. Yang satunya ke modul sensor, dan yang satunya kita sambung ke bagian yang tengah. Nah, kira-kira seperti ini. Jika teman-teman hanya pakai satu, ini tidak usah dipakai yang pendeknya. Jika teman-teman hanya pakai 1 meter atau gauge-nya, ini nggak usah dipasang, teman bisa langsung lepas. Jadi yang kita pakai hanya 2 ini. Nah, yang ini kan sudah terpasang kabelnya dari meter ke modulnya. Dari modul ini kita langsung sambung aja ke intake yang sesudah turbo. Kita pasang selangnya di sini, dan yang satunya kita sambung ke intake sesudah turbo. Nah, pemasangannya ini kan ada 2 double tip nih. Yang satunya yang lemnya cuma ada 1 sisi, ini kita pasang di lingkaran gauge meternya agar tidak merusak saat kita pasang klampnya atau pegangannya. Terus yang ini yang ada 2 sisi lem, ini kita pasang di belakang bracketnya, kedudukannya. Saya pasang dulu lingkaran ini dan menempatkan pas yang di bracketnya. Meternya sudah saya pasang di situ, terus meternya saya pasang di situ, jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Kita pasang dulu kabelnya. Nah, ini selang yang di sesudah turbonya, yang di saluran intake saya pasang di sini. Kebetulan di mobil saya sebenarnya sudah ada jalurnya. Ini tutupnya tinggal saya buka, tinggal dibuka, nanti selangnya nanti dimasukin ke sini.
Selang yang ini kita masukkan ke sini lewat jalur belakang ini, lewat ini belakangnya, terus ke sini dan masuk ke dalam kabin lewat lubang arah kabel yang ada di belakang sini. Ada di belakang sini. Itu. Selangnya sudah saya pasang. Ini tadi tutupnya sudah dicabut. Selangnya langsung dilewatkan ke sini, lewat belakang sana ke atas sini, terus menuju ke dalam kabin, di sana. Kita langsung pasang dulu kabel wiring bus meternya yang ada di dalam mobil. Ini selangnya sudah saya masukkan di sana, tembus ke dalam sini. Ini selangnya ke modul bus meternya. Ini yang mengarah ke bus meternya. Ini kita rapikan dulu. Untuk kabelnya kalian bisa cari di sekitaran area soket ini menggunakan tespen DC agar lebih mudahnya. Kalau groundnya bisa ditempel di area-area baut seperti yang baut ini atau baut seperti ini di besi-besi bodinya. Kalau yang kabel lampu, kontak on dan 12 volt langsung, kalian bisa cari pakai tespen di sekitaran area sini. Wiringnya sudah saya pasang. Kalian bisa cari di sekitaran sini, di bawah sini. Untuk memudahkan pencariannya kalian bisa gunakan tespen DC. Nah, diagram untuk kabelnya ini ada kabel hitam, kuning, putih, dan merah. Yang merah kita sambung ke 12 volt langsung, sedangkan yang putih kita sambung ke kontak on, dan yang kuning itu disambung ke lampu senja atau lampu kota. Yang hitam kita sambung ke ground atau badan mobil. Kabelnya sudah saya selipkan di sekitar area sini sampai ke bawah. Ini ada dua kabel, satunya kabel dayanya tadi yang 12 volt langsung ke lampu dan kontak on serta ground, sedangkan satunya adalah kabel soket untuk mengarah ke modul bus meternya. Di modul bus meternya akan kita taruh di sekitaran area sini. Soketnya yang di atas sudah sampai sini, tinggal kita pasang ke sini yang tengah untuk modul bus meternya yang soket kecil, sedangkan untuk dayanya bisa dipilih mau kiri atau kanan, itu sama aja. Bus meter yang sudah terpasang rapi, kabelnya juga sudah terpasang, selang juga yang sudah terpasang, modulnya juga sudah terpasang. Ini modulnya saya taruh di sini. Ini yang kabel ke arah guard meternya, kabel kecil, soket kecil, dan yang belakang itu selangnya. Ini selangnya yang dari arah ruang mesin. Selangnya kita masukkan ke dalam modul bus meternya, ke dalam modulnya. Kita langsung coba saja hidupkan bus meternya. Ini kunci kita putar ke kontak on. Oke, dia ada berupa welcome sound ya, welcome sound. Dan jika teman-teman ingin mengatur settingan layar atau settingan bus meternya, kalian bisa tekan tombol yang ada di belakang bus meternya, yang ada di belakang sini, yang di bawah soket. Kita ada satu tombol, tekan sekali untuk memilih menunya, dan tekan tahan untuk memilih menu mana yang ingin disetting. Ini menunya macam-macam, jadi teman-teman bisa pelajarin sendiri. Ini saya contohkan beberapa saja ya. Ini ada tampilan layar utamanya.
di sini saya pilih hanya menampilkan tekanan bus meter dalam bentuk digital, kan analog, jadi kita bisa melihat tekanan bus meternya dalam bentuk digital juga. Selain tekanan bus meter dalam bentuk digital, ini juga bisa melihat voltmeter dalam bentuk digital. Kita lihat settingan untuk layarnya. Kita ke menu ini, tekan tahan untuk memilihnya. Ini ada mode 1, mode 2, dan mode 3. Ada juga off. Ini kita coba pilih mode 1. Untuk memilihnya tinggal dilepas saja, tunggu sampai dia kembali lagi ke menu utama. Nah, ini mode 1 adalah mode hanya untuk menampilkan voltmeter. Kan kita pilih lagi. Dengan mode 2, hanya menampilkan tekanan bus meter dalam bentuk digital. Sedangkan mode 3 kita coba mode 3. Mode 3 menampilkan keduanya secara bersamaan. Saya pilih mode 1 saja. Karena saya ingin menampilkan salah satunya saja, kita pilih bus meter saja. Oke, ini bisa teman-teman pilih sesuai selera ya. Saya hanya menampilkan bus meter dalam bentuk digital saja. Jika ingin mengganti warnanya, teman-teman juga bisa masuk ke menu RGB, warna latar lampunya. Ini kita bisa mengontrol warnanya, warna apa yang diinginkan. Sedangkan yang di bawahnya adalah dimmer. Teman-teman bisa mengatur dimmer kapan, bagaimana kecerahan dalam waktu siang dan bagaimana kecerahan dalam waktu malam. Ini sudah saya atur. Ini saya atur dalam waktu siang dia begini. Sedangkan waktu malamnya dia ikut ke kontak lampu senja. Ini waktu siang dan ini waktu malam, sehingga tidak menyilaukan mata. Kita langsung coba saja bus meternya di jalan. Oke, kita tes saat jalan di RPM berapa bus meternya bekerja sampai maksimal. Nah, dia bekerja di RPM 2000 ke atas, sekitar 2100 dan 2200 di bus 0,4. Nanti bus standarnya mobil saya ini ada di 0,4. Dan pada saat mematikan mobil, dia ada juga suara seperti welcome sound. Ini kita coba matikan mobil. Oke, kira-kira seperti itu. Sekian videonya, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.